Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ghani dengan NIM 23 10 95 30 13. Di sini saya akan menjelaskan uh, teori sensor yaitu sensor Hz atau denyut nadi. Langsung saja. Itu pertama uh, kenapa sensor denyut nadi ini bekerja. Sensor denyut nadi ini bekerja berdasarkan prinsip foto uh, fotopletismografi atau saat jantung memompa darah, volume darah di pembuluh darah berubah. Volume darah mengubah banyak cahaya yang diserap dan dipantul oleh jaringan kulit. Saat jantung memompa sistol, volume darah naik, banyak cahaya diserap, cahaya pantul, pembuluh darah mengembang. Uh, uh, Ketika saat jantung relaksi atau diastol, volume darah menurun, lebih sedikit cahaya diserap, cahaya pantul, pembuluh darah menyempit. Jadi perubahan volume darah menyebabkan perubahan intensitas cahaya yang diterima sensor setiap detak jantung. Uh, Bagaimana sensor nanti ini bekerja? Prinsip EPG itu pertama sensor cahaya LED memancarkan cahaya umumnya hijau sebesar 52 nm ke kulit. Ini kulit jaringan pembuluh darah. Ini merupakan sensornya. Cahaya merambat di jaringan, cahaya merambat sebagian diserap oleh darah, trauma HB, sebagian dipantulkan kembali. Ketiga, cahaya pantul terima cahaya pantul yang keluar dari kulit ditangkap oleh fotonida, berubah menjadi sinyal listrik, menjadi arus listrik fotokaren. Nah, kelima diproses oleh filter lalu diolah menjadi sinyal PPG yang dihitung BPM-nya. Jadi cahaya menjadi tegangan yaitu LED, fotodida, itu transmittance amplifier atau ITIA, filter HPF dan LPF dan output tegangan. Uh, Untuk dia menghasilkan arus dengan rumus uh, fotodida mengubah cahaya menjadi arus dengan rumus sederhana yaitu arus fotodida sama dengan responsivitas fotodida dikali daya optik yang diterima. Contoh perhitungan itu responsivitas 0,54 dan daya optik 2 mikrowatt, maka dapatkan arus arus fotodida sama dengan 0,9 mikroampere. Itu mengubah arus menjadi tegangan dengan rumus V out sama dengan arus fotodida dikali resistor umpan balik. Uh, dan selanjutnya, mengapa sinyal PPG berbentuk gelombang? Karena darah terus mengalami perubahan volume akibat denyut nadi. Sistol, volume darah naik, cahaya terima turun, arus fotodida turun. Kalau di kondisi distol, volume darah turun, cahaya terima naik dan arus fotodida naik. Perubahan ini menghasilkan cahaya sama dengan arus fotodida sama dengan tegangan output. Dan yang kelima ini merupakan pengolah sinyal menjadi BPM. Yang pertama itu penguatan di sinyal dari fotodida sangat kecil sehingga diperkuat. Contohnya 0,5 mV sama dengan 100 mV. Yang kedua, filtering. Filtering digunakan untuk mengurangi gangguan seperti gerakan tangan, cahaya lingkungan, dan noise listrik. Yang digunakan adalah komponen sinyal yang mengikuti denyut nadi, contohnya APF dan LPF. Yang ketiga itu mendeteksi puncak. Itu deteksi puncak, deteksi setiap puncak gelombang setiap detak jantung.
Yang keempat itu hitung BPM dengan rumus BPM sama dengan 60 dibagi T atau periode rata. Contoh perhitungannya seperti ini. Contoh saya ketegangan. Contoh komposisi tegangan arus tegangan ke arus atau hitungan BPM. Eh, Contohnya ketika diketahui responsivitas pendida sama dengan 0,5 ampere per watt, daya optik 2 mikrowatt, dan resistor feedback RF 100 kilo ohm. Nah, hitung arus pendida I sama dengan R dikali P, maka dapatkan I 0,90 mikroampere. Yang kedua, tegangan keluaran Vout sama dengan minus 90 milivolt. Dan tegangan output sama dengan 110 mikroampere dan BPM 72,9 BPM. Dan rangkaian seperti ini. Ringkasan alurnya lebih menceritakan saya bentukkan oleh jaringan, tidak mengubah menjadi arus, arus menjadi tegangan, liter dan amplifier ambil sinyal AC, deteksi puncak hitung BPM. Dan selanjutnya itu kenapa sensornya tadi bekerja. Sebenarnya bekerja berdasarkan prinsip PPG. Saya kita lihat ilustrasi di pembuluh darah. Sistol memompa pembuluh darah naik, cahaya diserap. Intensitas diterima fotodida menurun. Ketika diastol atau relaksi, volume darah menurun, cahaya diserap menurun, intensitas diterima fotodida meningkat. Dan bisa kita lihat pada gambar uh, di sini merupakan fotodida penerima cahaya, mendeteksi cahaya pantulan dari kulit, mengubah cahaya menjadi arus listrik. Sini ada LED pemancar cahaya, memancarkan cahaya hijau sebesar 52 nm untuk menembus kulit. Nah, sini ada alur kerja sensor itu LED pemancar kulit dan pembuluh darah, fotodida penerima, arus fotodida, perubahan cahaya, penguat amplifier dan tegangan keluaran, dan mikrokontroler DC dan hitungan BPM. Rangkaian di dalam modulnya penjelasannya seperti ini. Ada fotodida, ada penguat transimpedansi, filter LPE, VL, LPR dan buffer. Karena cara bekerjanya LED mencarkan cahaya hijau, yang kedua cahaya menembus kulit mengenai pembuluh darah, sebagian cahaya diserap darah, sebagian dipantulkan. Tidak menerima cahaya pantulan, intensitas cahaya pantulan berubah sesuai dengan energi. Fotodioda menghasilkan arus yang berubah. Yang ketujuh, arus kecil ini diubah menjadi tegangan oleh TIA atau RF. Tegangan di filter untuk mengambil komponen denyut, tegangan keluaran sebagai sinyal analog PPG. Bentuk sinyal PPG dan cara menghitung BPM dengan rumus seperti tadi. Contohnya, jika waktu antar puncak sama dengan 0,83 detik, maka BPM 60 dibagi 0,83 terdapat 72 BPM. Ringkasan cara kerja, LED mencari cahaya menembus kulit, fotodida menerima pantulan, arus fotodida berubah, dan TA mengubah arus menjadi tegangan, tim BPM, ADC mikrokontroler, keluaran analog PPG, dan filter pengambil komponen denyut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.